أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين taruhannya yang dibakar ya, dibakar kan dibakar makanya kalau hidung baru dikeluarkan darah. Kayak ditotok di sini. Ini darah kotor darah. Iya kalau enggak. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, berupa dimudahkannya kita untuk melangkahkan kaki ke tempat yang sangat mulia ini, itu dalam rangka kita bermajelis ilmu. Ini merupakan nikmat yang sangat besar karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau menerangkan tentang keutamaan orang yang melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu agama. Beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Para ulama ketika menjelaskan makna jalan di sini ada dua makna. Yang pertama adalah tariqun hissiyah, itu jalan hissi, itu betul-betul jalannya kita dari rumah ke tempat pengajian, tempat taklim. Ini akan memudahkan kita mendapatkan surga. Atau makna yang kedua yaitu tariqah ma'nawiyah, jalan maknawi, yaitu bahwa seorang yang mempelajari ilmu agama, maka dia akan memahami mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana tauhid, mana syirik, ya, mana taat, mana maksiat, sehingga mana yang baik dia kerjakan, yang buruk ditinggalkan, mana tauhid kerjakan, syirik ditinggalkan, kan gitu. Itu hanya bisa didapatkan dengan apa? Dengan ilmu. Maka dengan itulah seorang akan apa? Mendapatkan kemudahan, mendapatkan surga. Coba, surga yang merupakan cita-cita tertinggi setiap mukmin, ternyata apa? Itu kita bisa raih dengan cara tercepatnya adalah dengan menuntut ilmu agama. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Lumatul I'tiqad, ya, karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita sedang membaca di dalam bab yang dinukilkan oleh penulis kitab, yaitu bab tentang kewajiban kita untuk menerima, beriman dengan segala yang diberitakan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beliau sedang menjelaskan perkara gaib, ya, yang Rasul jelaskan berkaitan dengan kejadian-kejadian pada hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang mizan, itu timbangan amal.
Kemudian yang berikutnya, penulis kita mengatakan nasyrud dawawin, yaitu dibukakannya catatan-catatan amal. Jadi catatan amal yang selama ini dipegang oleh malaikat itu apa? Dibuka saat itu. Jadi malaikat itu ada yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mencatat segala ucapan dan perbuatan kita. Sehingga Allah menyebutkan dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang dia ucapkan melainkan ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Ya, ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Setiap apa? Ucapan kita. Sampai Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau sakit, beliau merintih ya, aduh pegel gitu. Maka ada seorang yang jenguk beliau bertanya, Imam, apakah rintihan orang yang sakit juga ditulis malaikat? Iya, kata beliau. Maka mulai hari itu setiap Imam Ahmad bin Hanbal sakit nggak pernah merintih. Kenapa? Khawatir nanti dibuka catatan amalnya tulisnya apa? Pegel, mumet, melilit gitu. Itu ya Mas. Ini para ulama coba. Bagaimana ketika beliau mengamalkan agama? Betul-betul bahwa apa yang beliau pelajari itu dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tentang apa? Makna nasyrud dawawin, yaitu dibukakannya apa tadi? Penyerahan catatan amal. Sedangkan secara syar'i bahwa nasrud dawawin adalah idharu sahaifil a'mali yaumal qiyamati wa tauzi'uha, yaitu ditampakkannya catatan-catatan amal pada hari kiamat dan kemudian dibagikan kepada yang bersangkutan. Setiap kita itu ada kitab khusus, ada catatan khusus. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 13, Allah mengatakan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi unuqih, kami kalungkan itu ya catatan amal dia itu di mana? Di leher-leher mereka. Jadi Allah menggambarkan bahwa catatan amal itu tidak pernah terpisah dengan hamba itu. Digambarkan seperti apa? Kalung yang nempel di lehernya. Kemudian wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami akan mengeluarkan catatan itu pada hari kiamat. Kitaban, sebuah kitab yalqahu mansyura, yang dia dapati sudah terbuka. Jadi di hari kiamat teman sekalian, Allah memberikan catatan amal kepada kita sudah terbuka. Nggak perlu buka lagi, sudah. Semua terekam perbuatan kita. Maka Allah mengatakan, Iqra kitabak, silahkan bacalah buku catatan amal kalian. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sebagai penghisab pada hari ini. Masya Allah ini. Ini dalil yang keberapa? Dalil yang kedua tentang adanya catatan amal. Kita baca dari ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah. Wad dawawin jam'u diwan. Dawawin itu jamak diwan, wa huwa fil lughah al-kitabu yuhsa fihi al-jundu wa nahwuhum. Yaitu satu kitab ya yang dicatat dalamnya misalkan tentang apa? Tentara atau sebagainya. Gitu ya. Sedangkan secara syar'i kata beliau yaitu as-sahaif allati uhsiyat bihal a'mal allati katabahal malaikatu 'alal 'amil. Adapun secara istilah syar'i yaitu lembaran-lembaran yang telah ditulis oleh malaikat ya di situ semuanya. Makanya apa? Bahwa nanti di hari kiamat orang-orang yang jahat ya, tukang maksiat, mereka ketika diberikan catatan amal ketakutan mereka. Ya, mereka kaget sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Allah mengatakan wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka diletakkanlah kitab catatan amal tadi. Maka orang-orang yang pendosa ya, dia melihat kemudian musyfiqin,
dengan rasa takut yang sangat disebabkan apa yang dia lihat di dalamnya. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan mereka mengatakan, aduhai celakanya kami ini. Ini kitab apa ini? Ini catatan apa ini? Tidak ada amalan yang kecil maupun besar melainkan terrekam di dalamnya, tercatat di dalamnya. Wa wajadu ma'amilu hadira. Maka mereka mendapati segala yang mereka perbuat ada di dalamnya itu. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Perhatikan, insyaallah ya. Jadi ketakutan itu mengatakan apa? Ini aneh sekali ada kitab ini. Gak ada yang perkara besar yang kecil, ada situ semuanya. Naudzubillah ya. Makanya masya Allah sekalian. Maka manusia ketika mereka dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya untuk diberikan catatan amal, kondisi manusia dalam keadaan berlutut. Ya, jadi lututnya di bawah. Kenapa? Mereka menunggu. Ya, menunggu dari Allah Subhanahu wa taala apa yang akan Allah berikan kepada mereka. Allah menyebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat 28. Allah mengatakan wa tara kullu ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawma tujzauna ma kuntum ta'marun. Wa tara, dan engkau melihat di hari itu setiap orang, setiap umat jathiyah, mereka apa? Berlutut. Kullu ummatin, setiap orang tud'a, dia akan dipanggil menuju kepada catatan amalnya di hari itu. Jadi berlutut ya, dan Allah mengatakan tujzauna ma kuntum ta'malun, kemudian kalian akan diberikan ganjaran atas apa yang telah kalian kerjakan selama ini. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, maka Bapak sekalian, di hari itu ya, Allah ketika menyerahkan catatan amal itu ada dua keadaan. Orang-orang beriman, Allah akan berikan kepada mereka catatan amal dari sebelah kanan. Adapun orang-orang kafirin, orang munafikin, ahlu maksiat, mereka menerima dari belakang dan dari sebelah kiri. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai ke-12. Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah kanan, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Apa makna hisab ringan? Sudah kita jelaskan, kata Rasul, al-i'rad. Itu sekedar ditampakkan, ini loh, ini amalan kamu, dosa kamu. Itu saja. Habis itu Allah ampunkan. Itu namanya apa? Hisaban yasir. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian dia kembali bertemu dengan saudaranya seiman di dalam surga dalam keadaan masrur. Mereka bergembira. Gitu ya. Jadi bahwa ini orang yang begitu menerima catatan amal dari sebelah kanan, kemudian dihisab yang mudah, kemudian mereka kembali masuk ke dalam surga dalam keadaan bergembira. Jadi masrur itu wajahnya. Makanya Rasul mengatakan bahwa penduduk surga ketika mereka masuk ke dalamnya, wajah mereka seperti bulan purnama. Kenapa? Karena tadi kegembiraan yang ada dalam hati mereka ini terpancar pada wajah mereka. Insyaallah ya, maka kemudian masuk surga dan sangat bergembira bertemu dengan saudara-saudara seiman. Ini bagi yang apa? Mendapatkan catatan dari sebelah kanan. Adapun kata Allah kelanjutan ayatnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya dari punggungnya, yang dari punggung itu dari sebelah kiri, fa sawfa yad'u thubura, maka mereka akan menyeru, celakalah kami, celakalah kami. Wa yasla sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Ini Masya Allah. Makanya apa? Orang beriman yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan, bagaimana? Mereka gembira sekali. Ya, sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, mereka mengatakan, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah
inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya Allah mengatakan, adapun orang-orang yang mereka diberi catatan amal dari sebelah kanan, mereka mengatakan, ya, ini lihatlah, ini catatan amal saya ini, iqra'u kitabiyah, maka silahkan baca catatan amal saya. Bangga mereka. Ya, bangga mereka. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang yang mereka mendapatkan dari sebelah kiri, mereka teriak-teriak sampai Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kiri, mereka mengatakan, wahai celakanya kami ini, andaikan tidak diberikan catatan amal ini. Ya laitani ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu bagaimana nanti nasib saya ketika dihisab. Dan mereka mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, aduh andaikan kematian itu yang menyelesaikan urusan ini. Ternyata apa? Nggak menyelesaikan. Itu banyak, makanya salah kalau orang mengatakan, lah mati urusan selesai. Enggak. Justru kematian itu adalah awal dari apa? Kenikmatan hakiki atau kesengsaraan hakiki, itu kematian. Itu ya, sampai perhatikan. Ini orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kiri mengatakan, aduh andaikan kematian itu yang menyelesaikan urusan. Ternyata apa? Nggak menyelesaikan. Ma'aghna anni maliyah, harta yang saya miliki tidak bermanfaat untukku sedikit pun. Perhatikan, yang punya harta gak manfaat sama sekali saat itu, gak bisa meringankan siksaan Allah, tidak mengurangi rasa takutnya di hadapan Allah. Halaka anni sultaniyah, dan telah hilang ya apa? Kekuasaanku. Khuduhu faghulluh tsummal jahima sallu, kata Allah, maka tangkaplah dia ya, kemudian kemudian ikatlah mereka ya. Khuduhu faghulluh, Allah mengatakan tangkaplah mereka dan ikatlah mereka dengan apa? Dengan silsil rantai dari besi yang panjangnya 40 hasta. Berarti coba 40 hasta Pak. Kita di 40 hasta, satu hasta itu sekitar hasta segini ya. Sekitar 60 cm. Kali 40 berapa? Berapa? 60 cm kali 40. Kalau 50 cm berarti 10 meter ya. Gitu. Dililit kita Pak. Berarti ketika orang masuk neraka, itu kondisi mereka dililit badannya pakai rantai besi. Gimana kira-kira mau keluar? Gitu ya. Alhamdulillah, ini Masya Allah. Nah, ini Bapak sekalian, Masya Allah, perhatikannya. Ini catatan amal. Lah, catatan amal itu adalah tergantung dengan apa? Dengan amalan kita. Tadi Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang kita ucapkan sekecil apapun, melainkan ada malaikat raqib atid yang mencatatnya. Gak ada yang terlupakan. Ya, jangan pernah kita pikirlah malaikat ya suwi-suwi ya kesel, capek, nggak ada gitu ya. Malaikat itu Masya Allah, nggak pernah malaikat kemudian lagi pengen istirahat hari ini nggak nyatet, nggak ada itu. Malaikat itu kerjaannya menjalankan perintah Allah. Sampai Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Nah, maka Bapak sekalian, Masya Allah, maka manusia ketika mereka hendak menerima catatan amal, Masya Allah, bagaimana? Maka mereka lupa kepada siapapun. Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarat sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, hal tadhkuruna ahlikum ya Rasul, apakah di hari kiamat nanti engkau akan ingat kepada keluargamu, anak, istri, bapak, ibu? Rasul mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Adapun dalam 3 keadaan, 3 tempat, tidak ada seorang pun yang ingat kepada siapapun, termasuk anak yang tercinta, istri yang tersayang, gak ingat sama sekali, lupa semua. Kapan itu? 1, kata Rasul, beliau mengatakan
indal mizan hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am yaskul. Yang pertama, ketika dia ditimbang amalannya, sampai dia mengetahui apakah kebaikannya yang lebih berat ataukah keburukannya. Sebelum ada hasil timbangan itu sudah nggak ada ingat kepada siapapun. Yang diingat adalah apa? Adalah masa lalu dia, berupa kemaksiatan dan dosa. Dan ngerinya neraka. Itu yang pertama. Nggak ada orang ingat kepada siapapun. Makanya perhatikan ini, kita jangan sampai kemudian di dunia ini rela bermaksiat kepada Allah. Demi apa? Mendapatkan ridho, kecintaan ke orang tua, istri atau anak jangan. Kenapa? Karena suatu saat nanti mereka pun lupa kepada kita. Ya, anak istri kita tinggalin kita semua, nggak ada yang mikirin kita sudah. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa inda tatayuri suhufi hatta ya'lama aina yaqa'u kitabahu fi yaminihi am fi shimalihi am wara'a dhahri. Adapun yang kedua, itu ketika diserahkan suhuf, yaitu catatan-catatan amal, sampai dia mengetahui dari mana dia menerima catatan itu, dari kanan atau dari kiri atau dari belakang punggungnya. Jadi begitu kita tadi kan Allah mengatakan ketika kita nunggu diberi catatan amal, kita kan berlutut ini, saking takutnya kita kepada Allah kan gitu ya, saking takutnya kepada Allah. Maka begitu diberi catatan amal, Masya Allah, ketakutannya tambah lagi, gemetar badannya, pucat wajahnya. Kenapa? Ini pertanggungjawaban semua ini ya. Nah ini, jadi yang kedua kata Rasul, itu orang lupa kepada siapapun kapan? Ketika mereka mendapatkan catatan amal. Adapun yang ketiga, wa indas sirati idza wudi'a baina dhahrani jahannam hatta yajuz. Yaitu ketika seorang hamba itu melewati di atas jembatan. Sirat namanya. Nanti akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Gitu ya. Yang sirat ini wudi'a baina dhahrani jahannam. Yang dipasang di mana? Di atas neraka jahanam sampai dia bisa melewatinya. Ini juga luar biasa sekalian. Ini keadaan yang sangat mengerikan. Kenapa? Jembatannya itu nggak seperti jembatan gantung, Pak. Jembatan gantung, walaupun mungkin gitu ya, pakai tali seling, masih pakai papan, kanan kiri ada pegangan. Itu kalau jembatan kemudian di bawahnya paling sungai, kecemplung paling ya basah atau mungkin ya penyok-penyok sedikit lah. Lah di neraka bagaimana keadaan jembatan itu, sirat itu? Abu Sa'id Al-Khudri perlu pernah mengatakan, balaghani annal jisra addaku minasya'ri wa ahaddu minasayf. Telah sampai berita kepadaku dari Rasulullah bahwa jembatan kecil tadi lebih kecil dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Akal manusia mana ya bisa melewati tempat seperti itu? Karena memang melewati jembatan sirat itu bukan dengan keahlian. Nanti kalau gitu Zuhdi itu yang lomba lari sprint itu menang dia. Kenapa dia ahli lari? Karena bukan itu yang menentukan cepat tidaknya orang melewati sirat, bukan itu, bukan keinginan, bukan kepandaian, tapi amalan. Satu ya, jadi lebih kecil dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Dalamnya kita lewat di atas jahanam, dalamnya berapa? Rasul pernah berjalan dengan sahabat Abu Hurairah dan lain-lainnya. Tiba-tiba Rasul mendengarkan suara dentuman yang sangat keras. Rasul bertanya, tadruna hada? Ya, tahukah kalian suara apa ini? Sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Rasul mengatakan, hada hajarun rumiya mundu sab'ina kharifan. Ya, ini adalah suara batu yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu dari atas api neraka, dari atas neraka jahanam. Kemudian terus wa huwa tahwi fin nari hatta al-ana yantahi ila qa'riha. Terus berjalan sampai hari ini baru sampai ke dasarnya. Coba. 70 tahun, Pak, batu. Ustaz, mungkin batunya kerikil. Ternyata dalam hadis yang lain disebutkan besar batunya itu seperti 7 ekor onta yang lagi bunting, Pak. Tronton berarti ya. Tronton batunya segitu, Pak.
itu kalau jatuh dari 100 meter lah sedetik. Ini jatuh dari jahanam paling atas sampai ke bawahnya 70 tahun. Mungkin umur kakek kita dulu ya, atau orang tua kita dulu lahir, sekarang baru sampai ke dasarnya. Ini dalamnya. Sedangkan orang beriman, kata Allah, wa im minkum illa wariduha. Karena Allah mengatakan, dan tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti akan melintasi di atas neraka jahanam tadi. Semua orang beriman lewat di atas neraka jahanam itu. Naudzubillah ya. Makanya Rasul mengatakan bahwa manusia ketika melewati sirat itu lupa kepada siapapun. Kenapa? Manusia itu semua coba bayangkan Pak, itu kondisinya gelap, dan di sirat itu nanti kita jelaskan ada apa? Ada kalalib, itu ada cakar-cakar besi. Jadi gantung gini. Yang cakar besi ini sudah dikasih kode oleh Allah, cakarlah orang-orang ini, sudah. Jadi nama-namanya sudah ada datanya. Nanti kalau ini lewat cakar, ini lewat nggak dicakar gitu. Ya, maka Rasul mengatakan di antara mereka ada orang yang lewatnya cepat sekali, kalam hilbasar, seperti kedipan mata. Ada yang cepatnya seperti kecepatan angin, ada lagi cepatnya seperti naik kuda kencang, ada seperti orang lari, ada seperti berjalan. Coba bayangkan, berjalan di atas jembatan kayak gitu. Ada lagi, kata Rasul, orang yang seperti berangkak dari situ. Dan kemudian kata Rasul, ada lagi orang yang dia terkena kalalib tadi, kemudian terpleset tapi bisa selamat. Ngeri sekali kan, kayak di mimpi kan. Dan ada kemudian kata Rasul terkalalib dan kemudian dia terjatuh ke dalam api neraka. Coba, Masya Allah ini. Nah, ini keadaan seperti itu, kata Nabi, tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang lain. Kenapa? Yang dipikirkan adalah bagaimana keselamatan diri mereka. Maka Bapak sekalian, betul kata Allah, bahwa di hari kiamat tidak ada orang yang paling beruntung melainkan satu. Siapa mereka itu? Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Itu orang yang paling beruntung saat itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang sangat menipu. Coba, Allah menjelaskan tentang hakikat keberuntungan di akhirat, dijauhkan neraka, masuk ke surga. Allah bandingkan dengan dunia, sedangkan dunia itu adalah apa? Perhiasan yang menipu. Kenapa menipu? Dianggapnya ketika di dunia harta itu adalah segalanya. Begitu kita bertemu dengan kematian, gak ada nilai sama sekali. Makanya Bapak sekalian, Masya Allah, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, yu'ta bi an umi rajulin min ahli dunya wa huwa min ahli nar. Didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki, dia adalah orang yang paling nikmat di dunia ini. Harta ada, jabatan ada, ketenaran ada, gitu ya. Pokoknya Masya Allah, ngomong didengar, gitu ya. Tapi apa? Dia termasuk penghuni neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencelupkan orang tadi, sekali celup saja ke neraka. Sekali celup, Allah angkat kembali. Allah bertanya, ya fulan, apakah Anda pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, enggak pernah ya Allah. Wallahi ya Rabb, aku belum pernah merasakan kenikmatan. Walaupun sesaat ya Allah. Lupa Pak, berpuluh-puluh tahun di dunia merasakan nikmat ya. Ternyata lupa, hilang dengan sekali merasakan panasnya neraka. Allah datangkan yang berikutnya, orang yang paling sengsara di dunia, harta tidak punya, kedudukan tidak punya, gitu ya. Kalau ngomong gak didengerin orang, minta tolong gak ada yang nolong. Tapi dia orang bertakwa, masuk surga. Akhirnya Allah masukkan dia sekali celup ke dalam surga. Allah angkat kembali. Ya fulan, apakah Anda pernah merasakan kesengsaraan? Gak pernah ya Allah. Walaupun sebentar, sesaat. Belum pernah ya Allah. Coba, berpuluh-puluh tahun di dunia hidup dalam kondisi yang sangat minim, ya, miskin, gak punya apa-apa. Tapi begitu masuk surga sekali saja, Masya Allah, lupa segala kepenatan di dunia, lupa semua, Masya Allah sekalian. Makanya, maka luar biasa. Maka di hari itu luar biasa. Orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul mereka itu penyesalannya luar biasa. Sampai Rasul menyebutkan dalam hadisnya,
Di hari kiamat yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti Allah akan berfirman, berkata kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Apa kata Allah? Lau kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Andaikan kamu memiliki harta dunia beserta isinya. Andaikan ya ada orang punya harta seperti dunia semua dia miliki seorang beserta isinya. Apakah engkau akan menebus siksaan ini? Si orang tadi mengatakan, "Na'am, iya ya Allah." Coba perhatikan, saking apa tidak ada nilainya dunia di hari itu. Ustaz, berarti kita nggak boleh kaya? Boleh gitu ya. Ini keliru, jangan dipahami kita nggak boleh kaya. Perhatikan bahwa kekayaan itu adalah apa? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kekayaan tersebut bisa apa? Semakin mendekatkan seorang kepada Allah. Gitu. Itu. Makanya para ulama mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu biha ilallah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang tidak semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka itu adalah petaka. Maka sebaliknya, kenikmatan apapun, baik kenikmatan kita diberikan fisik sehat, umur panjang, keluarga, anak-anak, jabatan, ataukah harta, kemudian kita semakin bertambah itu semua bertambah dekat kepada Allah, nah berarti apa? Itu kebaikan. Gitu dia. Jadi jangan dipahami bahwa berarti kita nggak boleh cari harta. Enggak seperti demikian. Kenapa? Allah itu membolehkan. Huwallazi khalaqalakum ma fi ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Allah halalkan, Allah bolehkan, silakan kita nikmati. Tapi perhatikan, nikmat yang ada itu jangan justru menjauhkan dari Allah. Tapi apa? Usahakan nikmat yang ada ini semakin mendekatkan kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Gitu. Allah berikan nikmat sehat, gunakan kesehatan untuk ketaatan kepada Allah. Allah berikan kepada kita jabatan, gunakan jabatan untuk mendekatkan kepada Allah. Segala nikmat gunakan untuk mendekatkan kepada Allah. Itu baru orang yang dikatakan mendapatkan keutamaan dari Allah. Bapak sekalian, inilah ya sedikit penjelasan kita tentang penyerahan dan ditampakkan catatan-catatan amal yang nanti insya Allah kita semua akan melihat bagaimana rapot kita ya, bagaimana kira-kira banyak merahnya atau nggak ada merahnya atau bahkan mungkin merah semua. Itu tergantung bagaimana kita mengisi di kesempatan di dunia ini. Yang semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kajian seperti ini semakin menguatkan iman kita ya, semakin memberikan semangat kita untuk beramal kebaikan dan semakin memberikan rasa takut kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.